Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa Asil TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kondisi kita saat ini yang sudah sama-sama kita ketahui, tersebarnya pandemi COVID-19 virus corona, sehingga pemerintah dan para ulama memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat di rumah agar tidak menyebarkan virus tersebut atau menularkannya. Nah, sementara kita tahu bahwasannya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam. Untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam. Setelah di siang harinya kita berpuasa menahan lapar, dahaga dan syahwat, malamnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan qiyam. Maka tentunya kita usahakan untuk mengerjakan salat tarawih ini, qiyam di malam-malam Ramadan ini yang kita kenal dengan tarawih, kita usahakan untuk mengerjakannya secara berjamaah dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Karena sesungguhnya salat tarawih ini dianjurkan untuk kita kerjakan berjamaah. Ya, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang paling utama tentunya di masjid. Namun karena kondisi kita saat ini, kita tidak dapat mengerjakannya berjamaah di masjid, maka kita berusaha untuk mengerjakannya berjamaah bersama keluarga kita. Maka dari sini mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustadz, saya tidak pernah menjadi imam di dalam salat. Ustadz, saya tidak terbiasa untuk menjadi imam di dalam salat dan seterusnya. Ya, maka oleh karena itu, antum harus sadar bahwasannya sebagai seorang kepala rumah tangga, antum harus memiliki ilmu yang cukup untuk antum ajarkan kepada keluarga antum. Sebagai bentuk menjalankan kewajiban yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundak antum semua. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka yaitu dengan mengajarkan ilmu agama dan adab-adab yang islami kepada mereka. Maka seharusnya kesadaran antum tidak dapat menjadi imam, tidak terbiasa menjadi imam, mencambuk antum untuk belajar ilmu agama. Untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Untuk menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin hanya ayat-ayat pendek saja. Walaupun mungkin hanya ayat-ayat pendek saja. Kita berusaha untuk menghafalnya semampu kita. Agar kita bisa menjadi imam salat buat istri dan anak-anak kita. Sungguh betapa memalukannya kita yang mengaku
sebagai seorang muslim, bahkan kepala rumah tangga, akan tetapi kita tidak memiliki atau jahil terhadap ilmu agama. Ya. Maka bagaimana kita akan membimbing, mendidik istri dan anak kita sehingga mereka selamat dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita tidak memiliki ilmu agama. Para ulama mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa maka dia tidak dapat memberi. Maka oleh karena itu kepada antum para suami yang memiliki beban tanggung jawab istri dan anak untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menuntut ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi SAW, mendengarkan kajian-kajian ilmiah di media-media yang ada, membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh para ustadz, para ulama, agar dengan bekal ilmu ini antum dapat mengajarkannya kepada istri dan anak-anak antum. Maka ustadz, untuk mengerjakan tarawih berjamaah bersama keluarga, saya tidak memiliki hafalan yang banyak. Apakah boleh saya membaca dari mushaf? Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, boleh. Ya, boleh. Silahkan baca dari mushaf. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan afdalnya untuk tidak membaca dari mushaf, membaca apa saja yang antum hafal. Walaupun itu antum ulang-ulang. Ya, tidak ada masalah. Makanya oleh karena itu kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang berjudul pelajaran-pelajaran yang harus diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, di awal kitab kecil beliau tersebut, beliau memerintahkan kepada kaum muslimin paling tidak menghafal Al-Quran mulai dari surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Itu lebih kurang ada sekitar 14-15 surat. Ya, 14-15 surat dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Kenapa beliau perintahkan kita untuk menghafal itu dan kemudian mengetahui maknanya? Agar kita dapat menjadikan surat-surat pendek tersebut sebagai bacaan yang kita baca di dalam salat kita, dan agar kita tidak merasa jenuh di dalam membaca surat-surat tersebut. Maka oleh karena itu, gunakan waktu yang ada. Kita belum terlambat. Masih ada kesempatan, kita masih memiliki waktu yang banyak insyaallah taala. Gunakan untuk menghafal Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Antum adalah contoh bagi istri dan anak antum sekalian. Maka oleh karena itu jadilah contoh yang baik. Dan antum tidak dapat menjadi contoh yang baik kecuali apabila antum mempelajari ilmu agama. Anak antum akan melihat, bapak saya tidak hafal Al-Quran, bapak saya hanya hafal sekian surat dari Al-Quran. Maka dia pun nanti akan meniru antum. Tapi kalau antum terus berusaha, dan terus memberikan motivasi, semangat kepada anak untuk menghafal Al-Quran, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati rumah tangga antum, istri dan anak antum, dan menyelamatkan antum semua dari nerakanya kelak pada hari kiamat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.